Perkenalkan, nama saya Aina Nurjayati, NIM 2017-12085. Di video kali ini, saya akan membahas pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Istilah penting dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Kedua, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ketiga, nilai jual objek pajak atau sering disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Keempat, surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. Terakhir yang kelima, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Selanjutnya, objek pajak bumi dan bangunan. Bumi dan atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pasal 77 ayat 1. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, letak. Kedua, peruntukan. Ketiga, pemanfaatan. Keempat, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, bahan yang digunakan. Kedua, rekayasa. Ketiga, letak. Keempat, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Kriteria objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Pertama, digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya saja masjid, museum, puskesmas, dan sekolah. Kedua, digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Ketiga, merupakan hutan lindung, hutan swaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Misalnya saja Duta Besar Indonesia ditempatkan di suatu negara, itu tidak dikenakan PBB. Begitu sebaliknya, jika Duta Besar dari negara lain ke Indonesia tidak dikenakan PBB.
Kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 78 ayat 1 dan 2, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memanfaatkan atas bangunan. Dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar penghitungan PBB adalah besarnya NJKP atau nilai jual kena pajak sebagai berikut. NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP, di mana NJKP adalah nilai jual kena pajak, NJOP adalah nilai jual objek pajak, dan NJOP TKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah besarnya harga objek pajak bumi maupun bangunan. Jadi sebelum menghitung besarnya PBB yang harus dibayarkan, maka harus mengetahui terlebih dahulu harga tanah dan bangunan tersebut. Menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan dasar penghitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terhutang. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK-04/2000 tentang ketentuan persentase NJKP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk perkebunan sebesar 40%, untuk pertambangan sebesar 40%, untuk kehutanan sebesar 40%, untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu lebih dari 1 miliar sebesar 40%, dan jika kurang dari 1 miliar maka persentase sebesar 20%. Tarif PBB. Besarnya tarif PBB adalah setinggi-tingginya 0,3%. Rumus penghitungan PBB. PBB sama dengan tarif dikali NJKP. Tarif pajak dan dasar penghitungan PBB di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 Januari 2010. Contoh soal dan pembahasan pertama. Di sini ada PT Utama mempunyai satu bidang tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP sebesar 1 juta per meter persegi. Jika persentase NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJOP TKP sebesar 10 juta, maka berapakah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh PT Utama? Nah, pembayaran pajak ini melalui kantor pos. Langsung saja kita jawab. Tanah seluas 100 meter persegi dikali 1 juta per meter persegi sama dengan 100 juta. Ditemukan NJOP sebesar 100 juta. NJOP TKP-nya 10 juta, selisih antara NJOP dengan NJOP TKP yaitu NJKP sebesar 90 juta. Didapat PBB terhutang itu dicari dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 90 juta. Untuk 0,5% itu sudah ketetapan, sudah rumus, dan 20% itu dari soal diketahui 90 jutanya NJKP, maka didapatkan hasil 90.000. Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh PT Utama itu sebesar 90.000. Lalu PT Utama akan mencatat di posisi debit biaya pajak bumi dan bangunan sebesar 90.000 dan di sisi kredit ada kas 90.000.
keterangan mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan. Contoh soal dan pembahasan kedua. Pak Bayu mempunyai tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebesar 40 juta dan NJOP TKP untuk daerah tersebut adalah 10 juta. Berapakah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Pak Bayu? Di sini pembayaran pajaknya melalui kantor pos. Langsung saja kita jawab. NJOP-nya itu 40 juta, NJOP TKP-nya 10 juta. Selisih antara NJOP dan NJOP TKP yaitu NJKP sebesar 30 juta. PBB terhutang sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 30 juta. 0,5% itu sudah ketetapan. 20% dari mana? Karena NJKP-nya ini termasuk golongan di bawah 1 miliar seperti tadi di materi sebelumnya, maka persentasenya 20%, lalu dikali 30 juta didapat hasil 30.000. Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Bayu ini sebesar 30.000. Pak Bayu akan mencatat di sisi debit ada biaya pajak bumi dan bangunan sebesar 30.000 dan di sisi kredit ada kas sebesar 30.000. Keterangannya mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan. Tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk. Pembayaran pajak bumi dan bangunan saat ini dapat dilakukan melalui: pertama, di bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum dalam SPPT. Kedua, di petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi. Dan terakhir, yang ketiga, pada fasilitas elektronik yang disediakan oleh bank seperti mesin ATM, SMS banking, phone banking, dan internet banking.